Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Nopusunggu. Saya dari kelas 10-1 SMA Negeri 3 Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Baik, sekarang kita masuk ke pengenalan pasar modal. Pasar modal adalah sistem keuangan yang terorganisir, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Selanjutnya kita masuk ke instrumen pasar modal. Di instrumen pasar modal ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu saham. Saham merupakan surat berharga yang mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Memiliki saham berarti memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Contohnya, jika saya menanam saham di suatu perusahaan, perusahaan itu termasuk jadi bagian milik saya. Yang kedua itu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Pemegang obligasi mendapatkan bunga dari emiten obligasi tersebut. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah kumpulan investasi dari berbagai jenis instrumen seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Yang keempat itu derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset lain seperti kontrak berjangka, opsi, dan swap. Sekarang kita masuk ke peran bank dalam pasar modal. Yang pertama itu penyedia modal investasi. Bank berperan sebagai penyalur dana dari investor ke perusahaan yang membutuhkan modal untuk meningkatkan kegiatan operasional dan ekspansi bisnis. Yang kedua, pengelolaan rekening efek. Bank bertindak sebagai kustodian yang mengelola rekening dari efek yang dimiliki oleh nasabah. Menyimpan dana, mencatat kepemilikan serta transaksi efek. Yang ketiga itu penjaminan emisi efek. Bank dapat berperan sebagai penjamin emisi yang membantu perusahaan dalam proses penerbitan saham atau obligasi di pasar modal. Yang keempat itu fasilitator perdagangan efek. Bank menyediakan fasilitas perdagangan efek bagi nasabah, baik melalui sistem elektronik maupun layanan broker atau DLM. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis transaksi di pasar modal. Yang pertama itu perdagangan saham. Pembelian dan penjualan saham perusahaan publik di bursa efek merupakan salah satu transaksi utama di pasar modal. Investor dapat mengembalikan posisi long atau short untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham. Yang kedua, perdagangan obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintahan atau perusahaan. Investor dapat membeli dan menjual obligasi di pasar sekunder untuk mendapatkan bunga dan potensi kenaikan harga. Yang ketiga itu perdagangan reksadana. Reksadana adalah kumpulan investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan instrumen lainnya yang dikelola oleh manajer investasi. Investor dapat melakukan pembelian dan penjualan unit penyertaan reksadana. Selanjutnya kita masuk ke transaksi derivatif. Instrumen derivatif seperti kontrak berjangka atau future, opsi, dan swap juga diperdagangkan di dalam modal. Investor dapat memanfaatkan derivatif untuk lindung nilai atau spekulasi. Nah, sekarang kita masuk ke proses perdagangan efek. Yang di proses perdagangan efek ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pembukaan rekening, yang kedua pemesanan transaksi, yang ketiga eksekusi transaksi, yang keempat penyelesaian transaksi. Nah, yang pertama itu pembukaan rekening. Pembukaan rekening, investor harus membuka rekening efek di perusahaan sekuritas untuk dapat melakukan transaksi di pasar modal. Nah, tanpa rekening ini, perdagangan pasar modal tidak akan mungkin bisa terjalankan. Yang kedua, pemesanan transaksi. Investor memberikan instruksi pembelian atau penjualan saham dari atau efek lainnya melalui perantara sekuritas. Yang ketiga, eksekusi transaksi.
pesanan investor dimasukkan ke sistem perdagangan bursa efek dan dicocokkan dengan perusahaan transaksi. Yang keempat itu penyelesaian transaksi. Setelah transaksi terjadi, dilakukanlah proses pembayaran dan penyerahan efek yang diperjualbelikan. Nah, sekarang kita masuk ke risiko investasi di pasar modal. Di balik semua yang adanya keuntungan yang besar yang terbayang di pikiran kita, pasti ada aja risiko yang mungkin kita jalani jika kita menjalankan pasar modal. Pasar modal ini sangat besar. Yang pertama yang mungkin terjadi adalah volatilitas harga. Harga saham dan instrumen investasi lainnya di pasar modal dan dapat berfluktuasi dengan cepat, membuat investasi berisiko bagi investor yang tidak siap menghadapi pergerakan harga yang cepat. Yang kedua yang mungkin terjadi itu risiko sistematis. Faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi politik dapat mempengaruhi kinerja pasar modal secara keseluruhan, menimbulkan risiko sistematis bagi investor. Yang ketiga itu risiko likuiditas. Investor mungkin menghadapi kesulitan dalam menjual instrumen investasi dengan cepat, terutama saat kondisi pasar sedang lesu, sehingga terpapar risiko likuiditas. Yang keempat itu risiko kredit. Investor dapat menghadapi risiko gagal bayar dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti emiten atau penerbit obligasi yang dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya kita masuk ke regulasi dan pengawasan pasar modal. Yang pertama itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar modal Indonesia. OJK menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika kita memiliki masalah di dalam pasar modal tersebut, kita bisa melaporkan permasalahan kita itu kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua itu Komisi Bursa Efek Indonesia. Komisi ini mengawasi kegiatan transaksi di Bursa Efek Indonesia untuk memastikan integritas dan transparansi pasar. Mereka menegakkan peraturan perdagangan dan melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak terkait. Yang ketiga itu peraturan hukum. Pasar modal Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur berbagai aspek seperti penawaran umum, perdagangan efek, lembaga penunjang, dan saksi bagi pelaku pasar yang melanggar. Selanjutnya kita akan masuk ke prospek pengembangan pasar modal di Indonesia. Ekonomi yang terus berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan terus meningkatkan memberikan prospek yang menjanjikan bagi perkembangan pasar modal di masa yang mendatang. Yang kedua itu peningkatan investor. Semakin banyaknya masyarakat yang tertarik berinvestasi di pasar modal didukung dengan literasi keuangan yang meningkat, menjadikan katalis penting bagi pengembangan pasar modal. Nah, sekarang kita masuk ke prospek pengembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan populasi yang besar, pertumbuhan ekonomi yang positif, dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, pasar modal dapat menjadikan instrumen investasi yang semakin diminati. Upaya pengembangan pasar modal mencakup perbaikan regulasi, peningkatan edukasi investor, seluruh lapisan masyarakat. Inovasi dan teknologi digital juga berperan penting dalam memperluas basis investor dan meningkatkan investasi pasar. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan prospek pengembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal Indonesia memiliki prospek yang cerah dan terus tumbuh dan berkembang. Dengan populasi yang besar, tingkat ekonomi yang semakin membaik, serta dukungan regulasi yang baik, pasar modal di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat keuangan terkemuka di Asia. Berbagai langkah strategis sedang dilakukan untuk meningkatkan likuiditas, transparansi, dan efisiensi pasar modal di Indonesia. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor baik di domestik maupun asing sehingga mendorong pertumbuhan pasar modal yang berkelanjutan.
Sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Dadah.